Podcast Penerbit BRIN, podcast penerbit ilmiah masa kini. Kawan Brin, selamat datang di podcast Penerbit Brin. Perkenalkan, saya Rina Kamila yang akan memandu acara podcast kali ini. Kawan Brin sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang salah satu karya buku yang lolos seleksi dalam program akuisisi pengetahuan lokal Brin yang berjudul Desa dan Hutan, Gunung dan Lautan, Antropologi Ruang pada Masyarakat Huaulu, Maluku. Sebelumnya, bagi kawan BRIN yang mungkin belum tahu, program akuisisi pengetahuan lokal merupakan salah satu program unggulan dari BRIN dan penerbit BRIN yang sudah diselenggarakan sejak tahun 2020. Program ini bertujuan untuk mengenalkan dan meningkatkan pengetahuan publik terhadap kearifan lokal Nusantara. Adapun jenis karya yang diterbitkan dalam program ini adalah karya buku dan karya audiovisual. Kawan Brin sekalian, kali ini tentunya saya tidak akan sendirian karena saya akan berbincang-bincang oleh penulis dari buku Desa dan Hutan, Gunung dan Lautan, Antropologi Ruang pada Masyarakat Huaulu Maluku yang tentunya merupakan narasumber kita di podcast kali ini, yaitu Muhammad Erdam. Yuk kawan Brin, langsung saja kita panggil Mas Muhammad Erdam. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, selamat Ya, pagi kawan Burin semuanya. ya. Gimana nih Mas kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Hmm. Ini lagi nggak di Indo ya, Mas ya? Ya, betul sekali. Ya, Oke. Oke. em, karena ini sekarang kan lagi masih suasana tahun baru ya. Semoga aja ya, semangat barunya juga masih tinggi ya. Mas Dam, kami dari Penerbit BRIN ingin mengucapkan terima kasih karena telah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya dan juga hadir dalam acara podcast kita pada hari ini. Sebelum saya menjelaskan secara singkat profil dari Mas Dam, mungkin dari Mas Dam ingin menyapa langsung nih kawan BRIN yang sedang menonton dan juga memperkenalkan dirinya. Saya persilakan, Mas. ya, eh, ya, selamat pagi semuanya. Eh, Pagi. Salam kenal, nama saya Muhammad Rifki Dam, biasa dipanggil Dam. Dan saat ini saya sedang kuliah S3 di University of Gothenburg, Swedia. Sebelum ke Swedia, saya aktif di Jakarta, Depok, aktif sebagai pengajar di Universitas Indraprasta PGRI, sekaligus juga Research Fellow di Asia Research Center Universitas Indonesia. Dan mungkin itu sedikit tentang saya, tapi sebelumnya juga saya ucapkan terima kasih juga untuk penerbit BRIN karena telah ya membantu penerbitan buku saya dan juga untuk acara podcast hari ini. Jadi ya sekali lagi terima kasih. Ya, itu mungkin sedikit perkenalan dari saya. Silakan Mbak Oke. Rina. Ya, baik. Makasih Mas Dam untuk perkenalan singkatnya. Selanjutnya, izinkan saya untuk menyampaikan kembali profil dan informasi terkait narasumber kita hari ini ya. Oke, Muhammad Erdam atau yang biasa dipanggil Dam merupakan Research Fellow pada Asia Research Center Universitas Indonesia atau ARCUI, sekaligus dosen tetap pada Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Indraprasta PGRI Jakarta, FBS Unindra. Mas Dam sendiri menyelesaikan pendidikan sarjana pada program studi ilmu filsafat pada tahun 2010, kemudian program Magister Antropologi pada tahun 2016, dan keduanya dari Universitas Indonesia. Saat ini, beliau tengah menempuh pendidikan doktoral dalam bidang antropologi sosial pada University of Gothenburg, Swedia. Berbagai karya ilmiahnya telah dipublikasikan, baik dalam bentuk monografi, bab dalam buku, artikel jurnal ilmiah, maupun laporan penelitian. Sebagian artikel ilmiahnya terbit pada jurnal ilmiah nasional dan internasional seperti Antropologi Indonesia, Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities, dan Economics and Sociology. Wah, sangat menginspirasi sekali ya kawan BRIN profil dan background dari penulis kita kali ini. Tanpa berlama-lama, kita langsung aja yuk.
ngobrol-ngobrol bareng Mas Dam mengenai buku Desa dan Hutan, Gunung dan Lautan, Antropologi Ruang pada Masyarakat Huaulu Maluku. Oke, Mas Dam, untuk mengawali pertanyaan ya, Mas, mungkin kita bisa mulai dengan pertanyaan yang general dulu ya, Mas ya. Boleh nggak nih, Mas, diceritain sejak kapan sih Mas Dam mulai tertarik dengan bidang antropologi? Karena berdasarkan profil singkat yang tadi saya bacakan itu, Mas Dam kan S1-nya filsafat nih, terus baru S2-nya antropologi gitu. Kira-kira gimana nih, Mas, latar belakangnya? Ya, ya saya sebenarnya ini ya apa memulai S2 antropologi itu tahun 2013. Hmm? Tapi mungkin mulai tertarik dengan bidang antropologi sendiri mungkin dari sekitar tahun 2011-2012-an lah. Jadi waktu itu udah lulus dari S1 dari filsafat, kemudian juga saya punya gabung dengan satu kelompok diskusi lah ya, dan satu kelompok diskusi bersama teman-teman antropologi di UI dan juga teman-teman dari jurusan lain di FISIP di UI. Dan waktu itu kami rutin membahas buku atau artikel ilmiah yang kami baca bareng-bareng gitu ya, tiap 1 bulan sekali ketemuan. Dan ya itu lambat laun memperkenalkan saya ke antropologi lah. Sampai akhirnya saya pikir menarik juga nih ilmunya gitu. Apalagi pendekatannya berbeda cukup jauh dengan filsafat, dan saya pikir ya eh, bagus juga kalau kita belajar sesuatu yang berbeda dari background awal kita gitu ya. Dan coba untuk mengambil kekuatan dari masing-masing bidang ilmu gitu. Dan dari situ ya sampai sekarang berlanjut eh, mendalami antropologi gitu. Meskipun ya filsafat tetap juga masih saya bawa-bawa sampai sekarang gitu. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Berarti emang minatnya tuh munculnya dari diri sendiri gitu ya, Mas ya? Karena awal suatu diskusi dengan komunitas gitu ya. Jadi ada interest dari diri sendiri gitu ya, Mas, untuk Ya, memperdalami antropologi ini. Oke, oke. Oke, ya Mas. betul. Eh, Next question ya, Mas ya. Kita Hmm, mungkin mulai membahas nih, Mas, ke arah bukunya ya. Sebelum itu hmm. mungkin bisa di spoiler nih, Mas, sama Mas Dam secara garis besar sinopsis dari buku Desa dan Hutan, Gunung dan Lautan, Antropologi Ruang pada Masyarakat Huaulu Maluku kepada kawan Brin, sehingga kita semua nih bisa dapat gambaran lah nih buku tentang apa sih gitu. Ya, Silakan, Mas. oke. Jadi ya kayak seperti yang kelihatan di judulnya ya, buku ini tentang eh, masyarakat Huaulu. Jadi ada satu suku di pedalaman Maluku di Pulau Seram, namanya Huaulu. Saya pikir juga ini mungkin ini ya nama salah satu suku yang tidak terlalu familiar mungkin ya untuk kebanyakan kita gitu ya. Tapi sebenarnya di bidang akademis, terutama di kajian antropologi itu, nama Huaulu itu udah cukup cukup punya sejarah panjang gitu. Karena dari tahun Hmm. 60-an, 70-an itu ada seorang antropolog besar di dari eh, Italia atau Amerika gitu ya, namanya Valerio Valeri. Nah, beliau itu mempelajari cukup dalam gitu tentang masyarakat Huaulu. Tahun 70-an beliau datang ke Desa Waulu memperkenalkan diri, kemudian mempelajari banyak tentang masyarakat Waulu, lalu menulis buku yang itu juga jadi salah satu buku penting juga di dalam kajian antropologi gitu ya. Nah, sebenarnya dari situ kemudian kajian tentang Waulu di antropologi itu juga menjadi salah satu kajian penting. Nah, saya sebenarnya di buku ini bisa dibilang apa ya, menambahkan gitu ya, menambahkan pengetahuan kita tentang Waulu gitu dari apa yang sebelumnya udah pernah ditulis sama Pak Valerio Valeri gitu. Hmm. Jadi eh, saya fokuskan pada satu satu aspek satu aspek saja, atau satu bagian gitu ya dari kebudayaan orang-orang Waulu. Jadi saya tidak membahas keseluruhan dari kebudayaan orang Waulu, tapi saya fokus pada bagaimana sih orang Waulu itu memahami tentang ruang gitu ya. Saya kasih Hmm. gambaran misalnya apa sebagian dari kita misalnya, atau orang-orang di kampung halaman saya gitu di Jawa Tengah
biasanya kalau mau ngomongin tentang tempat, tentang arah gitu biasanya selalu bilang, oh rumahnya Pak ini ada di sebelah utara gitu, atau di selatan, atau di timur gitu ya, atau kalau mau ke sana jalan aja ke arah timur, lurus terus nanti belok ke arah selatan misalnya gitu. Jadi ngomongin tentang ruang itu selalu dikaitkan sama utara, selatan, barat, timur gitu. Nah, kemudian saya ingin lihat sebenarnya kecenderungan untuk menamai arah seperti itu atau untuk membayangkan ruang di sekitar kita itu seperti apa sih di masyarakat Waulu gitu ya. Jadi eh, mungkin ya kita kita mungkin cenderung merasa bahwa barat, timur, utara, selatan itu hal yang universal gitu. Seolah-olah semua orang pasti akan ngikutin arah itu gitu. Tapi saya coba untuk pahami lebih lanjut, sebenarnya ada nggak sih cara membayangkan ruang yang lain gitu daripada sekedar dengan barat, timur, utara, selatan itu. Nah, itu yang coba saya lihat di masyarakat Waulu dan buku ini kurang lebih kalau mau kita sederhanakan gitu ide dasarnya itu gitu. Jadi apa sih yang orang-orang Waulu maksud dengan timur, dengan barat gitu kan? Jadi apa maknanya timur, apa maknanya barat gitu. Kemudian juga utara dan selatan buat mereka tuh sebenarnya sama nggak dengan utara dan selatan kita gitu. Dan yang saya tunjukkan saya tunjukkan di buku itu eh, kalau di Waulu tuh misalnya ternyata arah utara tuh lebih cenderung menuju ke laut gitu ya, sementara arah selatan itu menuju ke gunung. Jadi bukan bukan sekedar apa utara ya utara, selatan ya selatan, tapi utara tuh arah laut, selatan tuh arah gunung gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu misalnya. Itu gambaran besarnya aja gitu. Tapi eh, nanti di dalam buku itu ada kurang lebih 6 bab. 6 bab itu coba untuk menjelaskan, ya bisa dibilang sekedar menjelaskan itu gitu ya. Nah, jadi pemahaman orang Walu tentang arah gitu. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Oh, oke. Untuk sinopsisnya seperti itu ya kawan Brin sekalian. Jadi kalau yang boleh saya tangkap gitu, berarti dari buku ini memang menitik beratkan ke kayak antropologi ruangnya itu ya Pak, tentang si masyarakat Waulu ini gitu. Oke, Ya. berarti kalau dari bidang antropologi nih ya Pak, eh, masyarakat Waulu ini udah memang suatu kayak apa ya, nama masyarakat yang emang udah sering dibahas di bidang antropologi ya Pak, dan juga tokoh Valerio Valeri Jadi, ini ya. emang udah terkenal gitu ya, maksudnya kalau di bidang antropologi dia mungkin tokoh yang sangat berpengaruh ya di bidang antropologi. Ya, mungkin bisa dibilang ini ya, mungkin nggak semua antropolog juga gitu ya mendalami bidang ini ya, karena antropologi itu kan juga luas ya. Jadi mungkin nggak semua orang cukup familiar juga dengan karya-karyanya Valerio Valeri ataupun dengan antropologi ruang ataupun dengan masyarakat Waulu gitu. Tapi Hmm. sebenarnya ya karya beliau tentang Waulu itu juga menyumbang teori yang cukup cukup apa berpengaruh juga lah di bidang antropologi. Kurang lebih kita bisa bilang seperti itu. Oke, oke, Ya. oke. Ya, oke, Mas Dan tadi kan sudah mention ya tentang kata-kata antropologi ruang gitu. Nah, eh, sebenarnya yang saya ketahui kalau antropologi itu kan sebenarnya ilmu tentang manusia ya, ilmu yang mempelajari tentang Hmm. manusia gitu. Kalau berdasarkan KBB itu khususnya tentang asal-usul, warna bentuk fisik, adat istiadat, kepercayaannya pada masa lampau. Nah, tapi kalau antropologi ruang sendiri itu tuh apa sih, Mas? Nih, saya sebagai orang awam nih ya, yang bukan dari bidang sosial, bukan bidang budaya, itu kayak masih agak susah gitu membayangkan kayak maksudnya apa sih antropologi ruang itu gitu. Mungkin bisa dijelaskan oleh Mas Dam. Ya, jadi eh, memang betul bahwa antropologi itu apa ya dari etimologinya saja gitu ya. Antropologi itu dari antropos dan logos gitu ya. Jadi antropos itu manusia artinya gitu. Jadi kurang lebih kita mempelajari tentang manusia. Nah, tentang manusia itu apanya sih yang dipelajari gitu ya. Jadi mungkin bisa dibilang salah satu konsep yang sangat penting di dalam antropologi itu konsep culture atau budaya. Jadi untuk sekian lama apa ya bisa dibilang dari awal-awal disiplin ini muncul udah 100 tahunan kurang lebih gitu ya.
itu konsep tentang budaya itu jadi satu konsep yang bisa dibilang konsep kunci di dalam antropologi itu. Makanya kalau kita bicara tentang antropologi, kecenderungan kita akan berpikiran, oh ini ilmu yang mempelajari tentang kebudayaan gitu ya. Jadi tentang kebudayaan orang-orang gitu, sistem kekerabatan, sistem keagamaan gitu ya, sistem kesenian dan seterusnya gitu ya. Nah, tapi kita juga harus melihat bahwa antropologi itu berkembang gitu. Jadi eh, konsep-konsep yang dibawa juga berkembang. Makanya kalau kita lihat perkembangannya sekarang, antropologi bukan hanya membahas kebudayaan atau culture seperti antropologi tahun 50-an, tahun 60-an, tapi juga udah membahas banyak hal lain gitu ya. Salah satunya ya membahas tentang ruang gitu. Nah, mungkin apa bedanya gitu ya dari beberapa ilmu lain. Kalau kita lihat kan misalnya geografi itu juga sebenarnya kurang lebih yang membahas tentang ruang gitu ya. Kemudian kayak arsitektur itu juga pasti ada pembahasan tentang ruang gitu. Nah, yang beda di antropologi mungkin kalau kita ngomongin tentang ruang, tentang tempat, itu biasanya kita akan melihat dulu bagaimana orang-orang atau masyarakat itu memberikan makna terhadap ruang tempat dia tinggal gitu. Jadi apa ya, bagaimana kita memberikan makna di dalam ruang kita, tempat tinggal kita gitu ya, di dalam tempat hidup kita gitu. Jadi kita juga jangan lupa bahwa namanya kebudayaan, kebudayaan itu pasti terjadinya juga di dalam ruang. Jadi misalnya kita bilang eh, karya tari itu bagian dari kebudayaan, karya lukisan, musik itu bagian dari ekspresi kebudayaan. Nah, kita selalu melihat bahwa semua ekspresi kebudayaan ini pasti dilakukannya di dalam ruang-ruang tertentu gitu. Kayak kalau menari biasanya ya ada tempat menarinya sendiri, ada panggungnya gitu ya. Kalau musik sekarang mungkin ada konser hall, ada lapangan segala macam. Jadi kebudayaan itu pasti terjadi di dalam ruang gitu. Nah, kita ingin lihat bagaimana kemudian ruang-ruang ini menjadi bermakna karena ada aktivitas kita, aktivitas manusia gitu ya. Jadi lapangan itu bukan sekedar lapangan, tapi mungkin jadi tempat hiburan atau bahkan jadi panggung politik gitu. Itu karena ada manusia yang beraktivitas di situ gitu. Jadi itu kurang lebih ya yang kemudian coba kita pahami secara antropologis gitu di dalam eh, sub bidang ini gitu, antropologi ruang ini. Kurang lebih gitu, Mbak. Oke, oke. Mulai ke gambar nih, Pak, maksudnya antropologi ruang. Jadi, eh, kalau yang saya tangkap ya, Pak, kalau antropologi ruang itu yang tadi penjelasan Bapak berarti kayak kaitannya antropologi kayak budaya, tapi kalau antropologi ruang tuh kayak budayanya juga dikaitkan dengan ruang-ruang aktivitas manusianya gitu ya. Ya, Oke, oke, oke. Udah mulai ke gambar sih, Pak. Terima kasih untuk penjelasannya. Selanjutnya nih, Pak. Di buku Desa dan Hutan, Gunung dan Lautan, Antropologi Ruang pada Masyarakat Huaulu Maluku, subjek utamanya ini kan adalah masyarakat Huaulu ya, Pak ya. hmm. Kira-kira apa sih yang mendorong untuk mempelajari masyarakat Huaulu di Maluku ini? Padahal kan di Indonesia sendiri ini ada banyak nih suku dan budayanya dan juga masyarakat pedalamannya. Tapi kenapa yang dipilih nih masyarakat Huaulu? Ya, sebenarnya ini ya awal mulanya ya dulu-dulu ketika saya mulai melakukan penelitian tentang orang-orang Huaulu, saya sendiri nggak tahu tuh, belum kenal tuh ya yang namanya orang-orang Huaulu gitu, masyarakat Huaulu. Jadi eh, waktu itu eh, saya dan beberapa orang kawan gitu diajakin oleh dosen kami di antropologi UI, namanya Pak Tony Rudiansyah. Ya, beliau ngajakin kami untuk melakukan satu penelitian bersama gitu ya di Pulau Seram, Maluku. Dan di situ ada beberapa suku, ada beberapa desa yang berbeda-beda gitu. Ada Huaulu, ada Sawai, ada Masihulan, kemudian ada orang-orang Buton di Parigi gitu ya, di Malaku. Nah, saya dan beberapa orang kawan itu diajak untuk melakukan penelitian bersama di situ. Kemudian kami ditempatkan satu orang di satu desa, jadi masing-masing di desa yang berbeda. Nah, sebenarnya juga nggak ada kesepakatan khusus gitu ya siapa harus di mana gitu. Cuman ya
saya dapat dapat jatah dalam tanda kutip, dapat jatahnya tuh di Waulu gitu. Nah dari situ saya mulai belajar gitu ya, mulai belajar baca-baca dari tulisannya Pak Valerio terutama gitu ya, atau tulisan-tulisan lain tentang Maluku secara umum, seperti apa sih Waulu itu gitu. Jadi awal mulanya saya sendiri nggak belum tahu gitu ya tentang Waulu gitu. Jadi nggak ada alasan secara khusus untuk memilih saya ingin penelitian di sana gitu. Tapi memang semakin banyak saya baca tentang Waulu, bisa dibilang apa ya jatuh cinta gitu ya. Jadi jadi beneran pingin tahu banyak gitu tentang orang-orang Waulu itu sendiri gitu. Nah, dari situlah kemudian ya saya mulai mengembangkan eh, penelitian saya sendiri di situ gitu ya. Apalagi Begitu. ya ya apalagi memang ini ya ternyata eh, masyarakat Walu itu juga punya beberapa keunikan dibandingkan masyarakat lain di sekitarnya gitu. Jadi ya itu menambah menambah ini ya ketertarikan gitu terhadap Walu. Kurang lebih seperti itulah. Jadi awalnya emang karena ditempatin di situ, tapi akhirnya malah jatuh cinta ya Pak sama tempat di sana dan juga masyarakat di sana. Ibaratnya Ya kayak betul. tak kenal maka tak sayang ya Pak ya. Ya betul sekali Mbak. Oke. Kira-kira gimana sih gaya dan cara hidup dari masyarakat Tuvalu ini, Mas? Kebiasaannya, kalau yang saya baca ini kan dari bukunya, kalau kebiasaan masyarakat Tuvalu ini sendiri kan hidupnya nomaden ya, berpindah-pindah tempat Mm. dalam kurun waktu tertentu, terus atau saat ada kematian tak wajar gitu. Nah, juga mungkin bisa diceritain ini dari segi kayak hierarki masyarakatnya dan juga kepercayaan dari masyarakat Tuvalu ini. Silakan, Mas Dam. Ya, oke. Jadi ya mungkin mungkin di situ saya sebutkan ini ya dulu itu masyarakat Walu itu nomaden, tapi nomadennya mungkin nggak 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 dalam nggak selalu berpindah-pindah dalam waktu dekat gitu ya, tapi mungkin ya sekitar sekian puluh tahun menetap di satu tempat, kemudian nanti satu desa rame-rame pindah ke tempat lain gitu, kurang lebih seperti itu. Tapi saya rasa mungkin dalam 10-20 tahun belakangan mereka udah semakin menetap ya, semakin menetap di tempatnya sekarang. Karena juga pembangunan udah mulai masuk ke desanya. Jadi waktu saya penelitian di tahun 2015 itu untuk sampai ke Desa Huaulu kita harus jalan kaki dari jalan raya itu kurang lebih 5 atau 7 kilo gitu ya ke arah hutan. Tapi kalau sekarang terakhir kali saya dengar jalan raya itu udah sampai di pintu desa gitu. Kemudian itu udah diaspal. Saya yang kabar terakhir yang saya dengar seperti itu. Saya sendiri belum belum ke sana lagi gitu ya. Dan bahkan listrik pun sudah masuk gitu. Sementara dulu waktu saya penelitian itu belum belum ada listrik di desa itu. Jadi masih gelap gulita gitu ya. Nah, sekarang mungkin pembangunan itu sudah semakin maju, udah ada kantor desanya, udah ada sekolahan di sana. Jadi mungkin dengan semua fasilitas ini juga mereka akan semakin eh, apa eh, semakin settle gitu ya di situ ya, semakin menetap gitu. Nah, kemudian kurang lebih masyarakat Tua Ulu itu secara tradisional mungkin mereka juga punya kebiasaan berburu gitu ya. Kalau mau nyari makan mereka ke hutan berburu rusa atau berburu kasuari gitu. Kemudian juga sambil berburu mereka mungkin juga punya kebun-kebun kecil di sekitar rumahnya gitu ya untuk kebun pisang misalnya gitu atau beberapa jenis sayuran gitu ya. Nah, tentang sistem kepercayaan ini yang saya bilang tadi salah satu hal yang unik di Gua Ulu karena kalau kita lihat di daerah Maluku, di Kepulauan Maluku, terutama di Pulau Seram gitu ya, atau di daerah Seram Utara gitu, itu sebagian besar suku yang ada di sana itu udah memeluk Kristen atau Islam gitu. Jadi kebanyakan desa-desa yang ada di pesisir, di daerah pantai, itu banyak yang memeluk agama Islam. Sementara desa-desa yang ada di daerah gunung gitu ya, yang ada di dalam hutan, di pegunungan, itu kebanyakan memeluk Kristen gitu. Tapi yang unik dari Hua Ulu eh, sampai eh, sampai saya melakukan penelitian, mereka masih memegang kepercayaan tradisionalnya yang mereka bilang sebagai Mimahan atau Mimahaim gitu ya.
Jadi mereka punya kepercayaan tradisional yang diturunkan turun-temurun dari nenek moyang dan itu mereka pertahankan. Jadi di di kawasan Seram Utara itu mungkin Waulu ini satu-satunya desa yang belum jadi Kristen atau Islam. Mereka masih bertahan dengan kepercayaan tradisional gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan kalau soal hierarki masyarakat mungkin apa seperti juga desa-desa lain di kawasan Seram dan Maluku pada umumnya mungkin ya. eh, Ya, biasanya di desa itu dipimpin oleh seorang kepala desa atau di sana sebenarnya disebutnya biasanya raja, Pak Raja itu ya. Tapi mungkin kalau kita uh, cenderung menyamakan raja di sini nih di sana tuh sama kepala desa gitu ya. Eh, Biasanya seperti itu, tapi masyarakatnya sendiri itu cenderung cenderung egaliter. Jadi apa? Bisa dibilang masyarakat yang egaliter, yang demokratis, yang setara. Kayak misalnya karena mereka juga komunitasnya itu nggak terlalu besar, jadi siapapun tuh bisa dengan cukup mudah kalau punya pemikiran atau punya apa persoalan itu langsung ngomong ke Pak Raja gitu ya untuk menyampaikan pemikirannya itu misalnya. Atau kalau misalnya ada hal-hal penting yang ingin diputuskan di desa gitu ya, misalnya mau meresmikan apa rumah adat atau mau memperbaiki jalan, itu mereka juga pasti melakukan musyawarah gitu. Dan baik laki-laki maupun perempuan itu biasa biasa sama-sama vokal di dalam musyawarah desa gitu ya. Jadi masyarakatnya jadi sangat egaliter gitu. Karena apa hampir semua orang tuh bisa dibilang relatif punya akses gitu ya untuk mengutarakan pendapat, untuk apa ikut serta dalam musyawarah desa dan semacamnya. Kurang lebih seperti itu. Oh, oke Pak. Berarti dari masyarakat Hulu ini sendiri eh, ada yang sudah menganut kepercayaan agama, tapi ada juga yang masih eh, menganut kepercayaan tradisional gitu ya Pak. Kalau yang tadi dari Pak Mas dan menceritakan itu kan eh, eh, untuk demokrasinya juga kayak masih bagus lah gitu untuk Ya. eh, musyawarah dan lain sebagainya gitu. Kalau yang pernah saya baca di buku juga, saya kan ini baca bukunya juga ya Pak ya. Hmm. Itu kalau kayak mau bangun rumah gitu loh, itu masyarakatnya tuh masih saling gotong royong untuk ngebangun rumah itu kayak gitu. Berarti memang untuk kegiatan eh, sosialisasinya ini masih dekat banget satu sama lain gitu ya Pak. Namanya satu kawasan Ya. satu budaya seperti itu. Oke oke. Eh, oke, lanjut ya Mas Dam ya. Nah, Hmm. proses penelitian masyarakat Hulu di Maluku ini kan kalau boleh bertanya ini berlangsung berapa lama sih Mas selama Mas Dam penelitian itu? Ya, penelitian saya sendiri mungkin kurang lebih cuma 3 bulan ya. Jadi Oh, kurang lebih. ya cuma 3 bulan tinggal di sana gitu. Itu Untuk apakah Mas penelitian. Dam sendiri atau ada kelompok juga gitu kah? Ya, seperti yang tadi ini saya sempat jelaskan. Jadi kita datang ke sana sebenarnya satu tim, mungkin ada seingat saya ada 6 orang satu tim itu, tapi masing-masing ditempatkan di desa yang berbeda gitu. Jadi untuk di desa Waulu saya sendirian, cuma saya gitu ya, yang lain di desa yang lain-lain. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan untuk penelitian antropologi ini sebenarnya penelitian yang singkat ya, terlalu singkat. Biasanya tuh antropologi Mhm. itu 1 tahun ya setidaknya tinggal di Mhm. tempat penelitian. Idealnya tuh seperti itu, tapi ya apa kadang eh, penelitian kita juga punya banyak keterbatasan gitu, baik keterbatasan dana ataupun keterbatasan waktu gitu ya, sumber daya gitu. Jadi apa eh, 3 bulan itu juga udah ya alhamdulillah bisa dapat data yang cukup gitu ya dalam waktu segitu gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke. Terus kalau dari proses penelitiannya itu gimana Mas pas lagi proses penelitian di sana? Itu bisa Ya, diceritain. ya. Jadi eh ya ini pengalaman yang sangat berharga buat saya ya. Karena seperti tadi udah Mbak Rina jelaskan, latar belakang saya itu awalnya filsafat dan mungkin waktu terjun ke lapangan untuk meneliti tentang Waulu itu
bisa dibilang itu pengalaman pertama saya gitu ya, melakukan penelitian lapangan yang beneran gitu. Karena kecenderungannya dulu kan kalau di filsafat itu kan kita cuma penelitian tuh ya studi kepustakaan ya. Kita nggak kemana-mana tapi kita cuma bergelut dengan buku, bergelut dengan teori, dengan konsep gitu ya. Sementara di antropologi kita harus terjun langsung ke lapangan, kita lihat kehidupan real masyarakat gitu ya. Dan itu biasanya juga kehidupan real masyarakat yang masih asing buat kita sendiri gitu sebagai peneliti. Makanya itu jadi tantangan tersendiri gitu. Dan untuk mengatasi itu ya banyak hal ya yang harus dipelajari, harus diadaptasi. Apalagi di Waulu itu kemudian 1 bulan pertama eh, saya fokus belajar bahasanya gitu ya, supaya bisa lebih paham tentang kebudayaan Waulu gitu. Kemudian juga karena banyak juga informan saya itu tidak bisa bahasa Indonesia, tidak lancar berbahasa Indonesia, jadi mau tidak mau saya juga harus belajar tentang bahasa mereka, bahasa Waulu. Jadi itu juga jadi pengalaman yang sangat berharga gitu ya. Kurang lebih jalannya penelitian seperti itulah. Jadi banyak tantangan tapi ya itu tantangan yang bisa kita hadapi ketika kita menikmatinya itu. Kurang lebih gitu. Jadi experience yang sangat berharga ya Mas ya, walaupun singkat 3 bulan, tapi banyak hal baru yang akhirnya kayak baru dirasakan gitu. Apalagi kalau mendengar dari cerita Mas Dam, kayaknya orang-orang di sana kayak masih kekeluargaannya masih kuat banget ya. Ya, ya. Apalagi kita juga mesti ingat ya, Huaulu tuh waktu saya datang ke sana, suku Huaulu itu cuma nggak sampai 500 orang ya. Jadi satu suku tuh cuma ya nggak sampai 500 orang lah. Jadi eh, hampir semua orang tuh mengenal satu sama lain gitu lah. Jadi kebersamaannya, kekeluargaannya itu sangat erat gitu. Oke, Nah, oke, I see, I see. Terus selama penelitian selama 3 bulan ini nih pasti banyak dong Mas kayak momen atau temuan-temuan yang eh, mungkin memengaruhi pemahaman Mas Dam gitu. Mungkin bisa diceritain nggak sih Mas, apakah ada momen atau temuan yang bisa memengaruhi pemahaman Mas Dam atau sudut pandang Mas Dam yang selama ini tuh begini, tapi setelah habis penelitian di Hulu, oh ternyata begini ya gitu. iya, em, ya tentunya banyak ya, banyak hal yang kemudian saya pelajari ya dari apa masyarakat Waulu itu ya. Tapi terutama kalau untuk saya sendiri gitu ya, untuk saya sendiri secara personal gitu, sebagai seorang peneliti atau akademisi gitu ya, yang terutama pelajaran yang paling utama ya ya apa kita harus bisa mencoba untuk sesensitif mungkin gitu ya, sensitif mungkin dengan lingkungan baru, dengan orang-orang baru gitu ya. Jadi ketika kita belajar tentang kebudayaan lain, tentang masyarakat lain yang berbeda dari masyarakat kita sendiri, kita eh, jangan 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 melulu membawa cuma membawa sudut pandang kita, prasangka-prasangka kita gitu ya. Tapi coba untuk membuka diri gitu, untuk memahami dulu lah seperti apa sih mereka gitu. Dan ya saya rasa apa ya kalau untuk kasus saya sendiri membaca membaca buku-bukunya Pak Valeri itu sangat membantu ya untuk memberikan pengenalan pertama tentang orang Wau seperti apa sih gitu. Dan ketika sampai di sana memang banyak hal itu yang terkonfirmasi gitu. Jadi banyak hal yang sudah diceritakan sama Valerio Valeri, kemudian ternyata memang kenyataannya masih seperti itu gitu ya. Tapi eh, apa tentu saja kalau saya ngebandingin antara apa yang ditulis beliau di tahun 70-an 80-an dengan waktu saya datang, itu udah banyak juga yang berubah karena juga seperti kita tahu ya pembangunan itu selalu berjalan gitu ya. Manusia itu selalu berubah, jadi juga beberapa hal itu berbeda gitu. Ya, kurang lebih sih itu ya kalau kalau ini ya. Cuman saya sendiri merasa mungkin tidak ada hal yang terlalu mengagetkan gitu. Eh, karena sebelum turun lapangan saya juga udah membaca karya-karya tentang Waulu, jadi sedikit ada gambaran gitu ya. Ya selama kita apa tidak 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 kekeh membawa prasangka kita ya nggak ada hal yang terlalu mengagetkan lah gitu. Kurang lebih seperti itu. Berarti sebenarnya buku Mas Dawi ini berpotensi nih bisa mendunia kayak buku Valerio Valeri ya Mas. Amin.
Ya. Oke, kalau tadi kita udah bahas nih buku tentang desa dan hutan, gunung dan lautan ini, mungkin ada kira-kira apakah ada aspek atau tema tertentu di dalam buku ini yang Mazda merasa nih paling penting atau menarik untuk diketahui oleh kawan Brin? Hmm, apa ya? Mungkin ya tentang antropologi ruang itu sendiri ya, itu mungkin juga apa cukup menarik ya, karena saya pikir juga kalau di antropologi secara umum apa kajian antropologi secara internasional mungkin literatur tentang antropologi ruang, antropologi of space itu udah banyak gitu. Tapi kalau di Indonesia sendiri masih jarang gitu ya. Jadi buku-buku teks antropologi itu di Indonesia mungkin masih jarang yang membahas ini gitu. Jadi jurnal-jurnal mungkin jurnal-jurnal ilmiah itu ada gitu ya, cukup banyak juga membahas tentang rumah adat, membahas tentang desa gitu ya. Jadi ada aspek ruangnya gitu. Tapi dalam bentuk buku utuh monograf yang detail itu mungkin masih jarang gitu di literatur di apa di Indonesia gitu ya. Jadi itu kajian yang menurut saya itu cukup cukup eh, punya prospek juga lah untuk kita kembangkan gitu ya di Indonesia gitu. Kurang lebih gitu, Mbak. Berarti poin pentingnya tentang antropologi ruang itu sendiri ya Pak. Dia masih punya banyak potensi untuk diulik lah gitu, terutama di negara Ya, kita sendiri gitu ya. Oke, oke. ya. Nih Pak, berbicara tentang harapan nih Pak. Apa yang diharapkan nih kepada para pembaca setelah membaca buku Desa dan Hutan, Gunung dan Lautan, Antropologi Ruang pada Masyarakat Huaulu Maluku? Yang bisa dijelaskan harapannya. Ya, ya, ya harapan mungkin ini ya yang utama sih eh, salah satu ini ya salah satu misi antropolog itu kan memperkenalkan kebudayaan yang berbeda ya. Jadi antropolog tuh kurang lebih seorang antropolog tuh selalu ingin bisa mempertemukan orang-orang dari kebudayaan yang berbeda itu melalui karya-karya mereka. Bisa dibilang seperti itu ya. Jadi mungkin itu juga salah satu harapan saya dengan buku ini. Jadi pembaca yang apa membuka buku ini akan berjumpa dengan apa akan mengenal dengan kebudayaan yang mungkin belum pernah mereka baca sebelumnya atau belum pernah mereka temui sebelumnya gitu ya. Jadi dan dengan itu mungkin bisa semakin banyak mengenal keragaman di Indonesia lah gitu. Karena apa kita selalu bilang negeri kita tuh punya masyarakat yang beragam, punya masyarakat yang majemuk, tapi kita sendiri mungkin cuma mengenal beberapa beberapa suku aja gitu ya, beberapa kebudayaan aja dari Nusantara gitu. Masih banyak kebudayaan lain yang kita sendiri bisa jadi masih asing gitu ya. Dan harapan saya ya ini buku buku Desa dan Hutan ini bisa bisa mengajak pembaca untuk mengenal lebih banyak lagi gitu ya masyarakat di Indonesia itu. Harapan saya sih kurang lebih seperti itu dan uh, semoga dengan itu juga kita semakin bisa mensyukuri apa uh, keragaman bangsa kita gitu ya. Kurang lebih sih seperti itu, Mbak. Ya, betul-betul. Walaupun sekarang udah berada di zaman yang teknologi gitu ya, Pak, tapi warisan Ya, budaya ini jangan sampai ditinggalkan ya, karena itu kekayaan yang tak ternilai lah. Oke, ya. Mas Dam, tadi saya udah mention nih, kita kan udah tinggal zaman sekarang nih, kita udah eh, nggak udah apa ya, sudah terpengaruh lah untuk dengan teknologi gitu. Bahkan kayak kita Hmm. nggak bisa menafikan kalau teknologi itu sangat berperan penting dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam Hmm. menjalankan kehidupan kita gitu. Nah, bagaimana Mas Dam nih melihat perkembangan studi antropologi di era digital ini dan sejauh mana sih teknologi memengaruhi pendekatan penelitian antropologis? Ya, sangat berpengaruh pasti ya. Terutama dalam metode-metode dan kajian-kajian ini ya, topik-topik kajian di antropologi ya. Eh, belakangan ya ini contoh saja ya. Contoh saja gitu. Belakangan yang juga banyak berkembang misalnya ada yang namanya digital etnografi atau etnografi digital. Jadi
etnografi itu salah satu metode utama yang digunakan oleh para antropolog untuk meneliti subjek kajiannya gitu ya. Jadi dalam etnografi itu kita biasa tinggal di tempat riset kita, kemudian mencoba untuk hidup di sana, mencoba untuk melihat sudut pandang orang-orang sana dalam memandang kehidupannya seperti apa. Nah, dengan adanya internet, apalagi sekarang dengan menjamurnya sosial media, itu kemudian juga antropolog banyak yang kemudian juga mencoba untuk memahami orang-orang itu ketika ada di internet itu seperti apa sih gitu ya, kehidupannya gitu ya. Kehidupan di dunia mayanya itu seperti apa, bagaimana mereka menjalani kehidupan mereka, keseharian mereka melalui dunia maya ini gitu. Jadi makanya kemudian juga berkembang salah satunya itu etnografi digital. Antropolog juga banyak yang kemudian sekarang mulai menjajaki kajian-kajian di bidang digital itu gitu. Itu salah satunya. Kemudian yang hal lain pasti juga di objek kajiannya sendiri kita melihat sekarang itu sudah tidak ada lagi masyarakat yang benar-benar terisolir gitu ya, benar-benar terpencil. Jadi masyarakat tradisional yang tidak terpengaruh budaya luar itu udah hampir nggak ada gitu. Apalagi dengan kemajuan teknologi komunikasi, transportasi, jadi masyarakat itu juga semakin mudah untuk berjumpa satu sama lain, untuk membaur satu sama lain itu. Dan ini juga tentunya sangat berpengaruh juga ke bidang kajian antropologi karena tidak ada lagi masyarakat yang terisolir seperti yang mungkin ditemui oleh para antropolog tahun 1900-an awal gitu ya, atau 1800-an akhir gitu. Jadi itu sangat-sangat berpengaruh gitu. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Oke, oke. Berarti mungkin kalau tadi saya mendengarkan jawaban Mas Dam, berarti perilaku masyarakat zaman sekarang yang tentang sosial media yang udah bergantung lagi sama sosial media itu Hmm. juga bisa dijadikan kajian untuk antropologi ya, bagaimana perilaku ibaratnya kayak Gen Z sekarang gimana sih Ya, ininya lah tentang perilaku kemanusiaannya gitu kan udah pasti udah iya. berubah nih dari zaman ke zaman. Oke, Hmm. oke. Nah, tadi kita kan sudah berbincang-bincang nih mengenai isi dari buku Desa dan Hutan, Gunung dan Lautan ya, kawan Brin. Hmm. Berhubung buku ini adalah salah satu yang lolos dalam seleksi program akuisisi pengetahuan lokal, beberapa pertanyaan selanjutnya kita akan membahas pengalaman Mas Dam ya tentang Hmm. terkait proses dari program APL ini. Mungkin bisa diceritain Mas, gimana awalnya nih Mas Dam bisa mengetahui tentang program akuisisi pengetahuan lokal. Kemudian apa yang akhirnya membuat Mas Dam nih tertarik untuk mengirimkan karyanya ke penerbit BRIN? Ya, sebenarnya saya pertama kali tahu tentang program dari BRIN ini dari seorang kawan ya. Dari seorang kawan, Geger Rianto. Dia sekarang ini dosen di antropologi UI. Jadi dia yang pertama kali sharing tentang informasi tentang akuisisi pengetahuan lokal ini gitu. Dan saya pikir setelah membaca informasinya gitu ya, eh, saya pikir menarik juga itu ya, karena apa eh, prosesnya juga sepertinya cukup menarik proses penerbitannya. Dan setelah saya kirimkan manuskrip saya gitu ya, kemudian juga mendapatkan review gitu. Nah, itu juga buat saya itu hal yang sangat baik ya, sangat bagus ya, karena sebenarnya mungkin eh, peer review atau mitra bestari, tinjauan dari mitra bestari itu salah satu hal yang sangat berharga dalam penerbitan ilmiah sebenarnya. Jadi ketika manuskripnya diberikan ke seorang reviewer, kemudian kita dapatkan tanggapan dari reviewer, dapatkan masukan, dapatkan kritikan, penilaian, itu hal yang sangat bermanfaat buat buat kita sebagai penulis karena banyak hal yang mungkin sebelumnya kita sendiri nggak aware gitu ya, nggak begitu jelas melihatnya. Akhirnya bisa kelihatan dari tanggapan reviewer itu, dan dari situ kita bisa membuat naskah kita lebih baik lagi gitu. Jadi proses review ini salah satu hal yang juga saya nikmati gitu ya dalam proses penerbitan di BRIN ini. eh, dengan adanya review seperti itu, dan saya yakin setelah baca komentarnya juga reviewer yang ditunjuk itu juga cukup kompeten.
Jadi sangat membantu lah untuk memperbaiki naskah gitu. Karena ya untuk berbagai review itu saya berterima kasih banyak untuk Brin yang telah memfasilitasi dan juga untuk reviewer anonim ya, yang saya sendiri tidak tahu beliau siapa, tapi masukan-masukannya sangat sangat berharga untuk naskah saya gitu. Nah, kurang lebih gitu, Mbak. Berarti dengan adanya proses peer review ini yang juga menjadi salah satu ketertarikan dari Mas Dam kenapa kira kayak memilih penerbit BRIN gitu ya. Iya, betul sekali. Kalau dari proses editingnya sendiri gimana nih Mas? Selama proses editing buku ini, mungkin bisa di-share proses editing di penerbit BRIN ini kayak gimana? Ya, em, ya ada proses bolak-balik juga ya. Ada korespondensi juga dengan editor di penyunting di Brin, kemudian juga dengan proofreader gitu ya. Dan ya itu juga eh, saya sangat mengapresiasi juga tim dari Brin, tim editor gitu, dalam proses penerbitan karya ini karena proses editingnya saya pikir udah sangat baik dan juga komunikasinya lancar gitu ya. Eh, Tiap-tiap orang juga sangat responsif gitu ya ketika ada yang perlu didiskusikan. Jadi prosesnya sangat 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 saya pikir udah sangat baik lah ya. Jadi saya pun ya buat kawan-kawan akademisi atau penulis yang ingin coba mengirimkan manuskripnya ke BRIN itu saya pikir saya sangat merekomendasikan itu gitu karena proses yang secara keseluruhan sangat baik menurut saya gitu ya dalam proses penerbitan karya ilmiah gitu. Gitu. Ya, oke. Makasih Mas Dam untuk apresiasi kepada penerbit BRIN. Ya, Oke, ya, kalau sama-sama. untuk benefit atau pengalaman menarik yang Mas Dam rasakan sebagai penulis ketika memperoleh program akuisisi pengetahuan lokal ini, apa Mas? Ya, Benefit? terutama hmm, ya benefit yang paling utama ya tentu saja publikasi itu ya karena eh, apa publikasi kan salah satu yang menjadi tuntutan ya bagi para akademisi ya. Jadi akademisi itu harus selalu mempublikasikan karya gitu. Jadi biar hasil-hasil penelitian, hasil-hasil belajar yang telah dilakukan itu bisa dibagikan kepada audiens seluas-luasnya itu. Dan saya pikir itu salah satu benefit yang yang sangat berharga gitu ya yang ditawarkan oleh penerbit BRIN karena memberikan ruang bagi kami akademisi itu untuk eh, apa untuk sharing pemikiran, sharing eh, hasil kerja, sharing karya gitu ya dengan fasilitasi yang sangat bagus gitu. Nah, lebih itu sih. Sesuai dengan yang tadi Mas Dem sampaikan ya kawan BRIN sekalian kalau di penerbit BRIN memang kita itu menerbitkan buku-buku yang secara open access. Jadi Hmm. dengan harapan masyarakat luas ini nih bisa terjangkau gitu dengan buku-buku yang kita terbitkan seperti itu. Oke, Mas Dam, last question nih Mas Dam. Berbicara lagi nih tentang harapan ya Mas Dam ya. Apa harapan Mas Dam tentang program akuisisi ini ke depannya? Apakah ada pesan khusus untuk kawan BRIN sekalian yang ingin mengikuti jejak Mas Dam yaitu dalam mengirimkan karya-karyanya melalui program APL? Ya, harapan saya sih mudah-mudahan ya semakin baik aja ya program ini gitu ya. Baik apa tapi terutama mungkin ini ya apa bisa ditingkatkan lagi ininya ya apa ya kita bilang ya eh, dalam tanda kutip promosinya gitu ya tentang program ini ya karena mungkin juga saya lihat sendiri banyak kolega itu yang belum begitu tahu tentang program ini jadi semakin banyak apa rekan-rekan akademisi yang mendapatkan informasi ini saya pikir akan semakin baik gitu. Kayak saya sendiri misalnya juga saya baru tahu kawan dari kawan saya gitu ya. Mungkin kalau misalnya informasinya bisa lebih masif lagi mungkin itu akan baik juga itu. Dan harapan saya sih ya ke depan juga semakin banyak ya karya-karya dari apa eh, karya-karya baik gitu ya, karya-karya bagus yang
menemukan jalan gitu ya ke program akuisisi pengetahuan lokal ini. Jadi akan semakin banyak juga publikasi-publikasi terkait dengan masyarakat kita sendiri, dengan bangsa kita sendiri gitu ya, melalui BRIN ini. Dan mudah-mudahan dengan begitu juga ya kita akan semakin kaya dengan pengetahuan yang diproduksi oleh bangsa kita sendiri gitu. Kurang lebih sih gitu. Oke, terima kasih untuk masukannya kepada penerbit BRIN, Mas Dam. Ini udah dicatat lah, ntar akan disampaikan. Iya. Oke, kawan BRIN sekalian, seru banget ya perbincangan kita bersama Mas Dam kali ini di podcast penerbit BRIN kali ini. Tapi nggak kerasa ternyata perbincangan kita ini sudah berada di penghujung waktu nih Mas Dam. Nah, Ya. dari Mas Dam sendiri, apa ada yang masih ingin disampaikan kepada kawan BRIN sebelum kita menutup obrolan? Silakan Mas Dam, Oke. closing statement. Ya, buat kawan-kawan BRIN sekalian gitu ya, eh, terutama buat mungkin buat kawan-kawan yang tertarik dengan pengetahuan lokal, dengan masyarakat kita sendiri gitu ya. Ya, begitu banyak hal yang masih perlu kita pelajari tentang kebudayaan kita sendiri, tentang keragaman bangsa kita sendiri. Jadi eh, apa semakin banyak dari kita yang belajar kebudayaan yang berbeda di Nusantara itu tentunya akan semakin baik gitu ya. Dan semoga dengan seperti itu juga kita akan semakin eh, punya pemahaman yang baik juga tentang bangsa kita sendiri gitu. Eh, Ya, mungkin itu ya closing statement saya gitu. Silakan Mbak Rina. Oke, bagi kawan BRIN nih yang belum membaca buku Desa dan Hutan, Gunung dan Lautan, Antropologi Ruang pada Masyarakat Huaulu, Maluku, ini dapat membaca dan mengunduh gratis di laman penerbit BRIN ya, yaitu penerbit.brin.go.id. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Mas Dam yang sudah meluangkan waktunya dan juga berbincang-bincang seru bersama saya hari ini, juga berbagi pengalamannya tentang masyarakat Huaulu, juga menjelaskan tentang antropologi ruang. Ini jadi saya dapat wawasan baru nih Mas tentang buku ini gitu. Oke, terima kasih kepada Mas Dam saya ucapkan sekali lagi. Ya, terima kasih Semoga juga Mbak. sehat-sehat ya Mas. Selamat Sama-sama. melanjutkan studinya di Swedia. Ya, Oke, kawan BRIN sekalian, semoga podcast kali ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk kita semua ya. Selain itu, bagi kawan BRIN yang ingin mendapatkan pengalaman menarik untuk berpartisipasi dalam program akuisisi pengetahuan lokal BRIN seperti Masdam, dapat mengirimkan karya buku ataupun karya audiovisual melalui tautan di bawah ini, yaitu Linktree _akuisisi BRIN. Sekian podcast kali ini. Saya Rina Kamila selaku host podcast pada episode ini. Izin undur diri. Nantikan terus podcast episode selanjutnya ya. Sampai jumpa. Podcast Penerbit BRIN, podcast penerbit ilmiah masa kini.